Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah program perencanaan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Muyassaroh SSMPD yang terhormat. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai menyusun silabus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Inis Eka Setiawati, NIM 12621 020 101. Anggota dari kelompok 9 yakni yang pertama Arinil Hikmah Zanjabila NIM 12621 020 2051. Yang kedua Ninis Eka Setiawati 12621 020 101. Yang ketiga Santika Dewi Lestari NIM 12621 020 1014. Yang keempat Nur Muhabbadah NIM 12621 020 3114. Yang kelima, Faiz Infradila NIM 12621 020 3108. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Faiz Infradila. Komponen-komponen silabus. Identitas mencangkup nama satuan atau lembaga, nama mata pelajaran, tingkat atau derajat atau kelas. 2. Standar kompetensi patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengajarkan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. 4. Materi pokok, materi inti yang gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. 5. Kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. 6. Indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang selanjutnya ialah penilaian yang meliputi teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Nomor 9 adalah sumber, belajar, dan alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Format silabus. Silabus sebagai bagian dalam proses pembelajaran terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen silabus yang disarankan terdiri dari
identitas mata pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Komponen-komponen tersebut sebaiknya disusun dalam format dan sistematika yang jelas. Format berkaitan dengan bentuk penyajian isi silabus, sedangkan sistematika berkaitan dengan urutan penyajian komponen silabus. Format silabus ini sebaiknya disusun dalam bentuk matriks, bukan naratif, untuk mempermudah dalam melihat keterhubungan antar komponen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.